Oke guys, jumpa kembali di channelnya Dinwastu. Nah, kebetulan di video kemarin ada rekan-rekan dari subscriber yang bertanya seperti apa sih proses pengawinan domba di tempat budidaya eh, saya ini. Nah, kebetulan ini pakarnya Mang Wan nanti akan menjelaskan bagaimana sih proses domba yang sudah bisa dikawinkan, Mang Wan ya, Mang Wan Ya, ya. ya, ya. Jadi ada tahap-tahapannya, umurnya berapa, ininya berapa. Nah, seperti apa kita nanti tanya Bang Wan. Nah, namun buat kalian yang belum subscribe, subscribe terlebih dahulu channelnya Dinwastu. Saya disuruh-suruh sama kamu. Hei, tenang, 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 tenang. Nah, Bang Wan. Nah, kemarin kan ada yang nanya nih, eh, seperti apa sih domba-domba yang sudah bisa dikawinkan gitu kan, atau bisa disatukan dengan domba jantan untuk bisa supaya apa namanya hamil kalau orang mah gitulah, mata Mawan. Yang penting mah betinanya yang udah cukup umur, Pak. 1 tahun. Oh, jadi Namanya. betina itu kambing betina Kambing betina. saat sudah masuk usia Ya, 10 tahun satu, dia sudah 1 tahun. 1 tahun. Sorry guys, jadi domba betina ketika dia masuk usia 1 tahun dia sudah bisa sudah birahi ya, Sudah birahi. sudah birahi dan Bisa bisa kawinin. dikawinin dengan domba jantan. Nah, domba jantan yang di sini adanya domba apa aja nih, Bang Wan? Yang ini domba FB. Domba Domba FB, FB yang ini. Yang itu domba Garut. domba Garut. Semuanya kebanyakan domba Garut. Domba Garut banyaknya. Kalau domba FB teh domba naon eta? Full blade, Pak. Full black. Dari Dia full blade. full black. Dari itu Australia. Australia. Oh, jadi ada dua jenis jantan di sini ya. Yang pertama itu FB Full atau blade. panjangannya full black, dan yang kedua domba Garut. Domba Garut. Nah, bedanya Mang Wan. Bedanya Uh, domba Garut mah Pak, hmm, ini kan tinggi-tinggi tuh, uh, kupingnya pendek. uh, Kalau full blade mah postur badannya beda, uh, gede, gemuk, gede, gemuk ya. gemuk gitu. Oh iya iya. Kalau full blade mah Full gitu. black mah. Jadi Mang Wan lihat ke kamera. Jadi full blade mah Full blade mah gemuk, gemuk, ya kan? pendek, Pendek. kupingnya tuh Nah, kupingnya panjang, lebar, lebar, panjang, lebar. Nah, kalau domba Garut dia tinggi, tinggi, ya, badan tinggi, badan tinggi, kuping tapi kuping kecil. kecil. Nah, jadi perbedaannya gitu, guys, domba Garut dengan domba FB. Nah, domba FB ini dia Bobotnya juga beda bobotnya Pak. dari Australia, Bang Ya, Wan ya. Nah, ketika yang betinanya FB yang apa jenis full blade. full Nah, blade. ini kalau dikawinin sama domba Garut itu jadi hasilnya jadi apa itu? Ya, tapi sama Pak. Cuma Sama, beda di postur aja beda. beda. Posturnya Kadang beda. ikut ke full blade ya, Ke full blade, kadang full blade. ke domba Garut. Kebanyakan Ikutnya ke full blade. ke indukannya, Heeh. ke betinanya. Enggak, kalau di Oh, silang perkawinannya ah, jantannya full blade, ah, indukannya Garut, betina Garut, ah. kebawaannya ke full blade, ke jantan. Oh, ke jantan. Heeh. Berarti berarti kalau kawin silang itu lebih dominan Ke jantannya, ke jantan, ikut jantan. ke jantan ya. Nah, satu satu domba jantan itu ini kan dimasukkan ke kandang ini, yang betinanya dia bisa berapa betina nih istilahnya untuk dikawinkannya ke domba jantannya? Kalau perjanjian Minimalnya. perkawinannya minimal indukan 10, Heeh. jantannya 1. Oh, jadi guys, betinanya 10, 10, jantannya 1. iya. Sanggup bener dasar domba Garut bener. 10, 10. bayangkan tinggal milih itu domba Garut. Nah, kebanyakan ini kan yang betinanya ini sekarang kebanyakan domba Garut ya, Ya, kawan. domba Garut. Jadi dia 10 betina, 1 jantan domba Garut. Kalau misalnya disilang domba betinanya dari full blade, jantannya Garut, itu yang tadinya bule, asalnya dari Australia, jadi dominan Garut gitu kan ya, Bang ya.
Ya, Nah, kira-kira perkawinan domba-domba ini membutuhkan berapa lama waktunya, Bang Wan? kalau perkawinan lamanya 40 hari, Pak. 40 hari. Ya, Jadi disatukan 40 hari. 40 hari. Nah, kalau sudah 40 hari dipisahin lagi. Jantannya dicabut. Oh, jantannya dicabut. Jantannya aja cabut. Dari 10 orang, 10 Oh iya, orang, 10 domba, satu jantan. satu jantan ini ketika sudah 40 hari, Jantannya itu aja dikeluarin. jantannya dikeluarin, terus kira-kira berapa dari 10 domba itu yang hamil itu? Agak Hah? tunggu dulu 1 bulan, Pak. Oh, tunggu 1 1 bulan. bulan dulu, hasilnya nanti kelihatan. Oh, hasilnya kelihatan. Baru di tes kehamilan USG. Oh, di USG tuh. Bukan orang aja di USG. Jadi domba di USG. Tunggu dulu 1 bulan. Tunggu dulu sampai rentan Perkembangan waktunya hasil, 1 bulan ya, ya. hamil enggaknya gitu. Nah, kalau tanpa di USG secara manual itu dilihat dari apanya, Bang Wan? Pertama dari postur badan, Hmm, perut, perut, dari ambing, ambing itu eh, dari kemaluannya, dari susunya, susu. air susu. Terus dari kemaluannya. Oh, dari susunya itu membesar mungkin. Nah, Dari susunya membesar atau dari apa dari kemaluannya kemaluannya, dan bisa juga bengkak, lewat gitu. Kemaluan agak bengkak, merah. perut yang bengkak ya, perut yang membesar dan atau kemaluan yang memerah ya, yang bengkak. Dan juga bisa lewat USG, bukan? Nggak perlu ke bidan langsung. Ini merangkap sebagai bidannya nih, Mang Wan. Nah, dan misalnya dari 10 domba tuh, Mang Wan, yang sudah dikawinkan, kira-kira tingkat keberhasilannya berapa domba tuh, Mang Wan? Alhamdulillah, Pak, hampir semua Hampir semua hamil ya. hamil kalau ya. Sudah disatukan gitu. Buset, Contohnya bagaimana? yang udah dicabut 1 bulan itu hamil semua. Hamil semua ini. Dari Dia 50 nyundul ekor terus pantat saya. indukan, 5 jantan teh hampir semua hamil. Oh, gitu. Jadi 10 betina digabungkan dengan 1 jantan, dikasih waktu 40 hari. Ya, 40 hari. 40 hari. Nah, terus dilihat perkembangannya 1 bulan. Ya. Keberhasilannya 99% ya, hamil semua. Memang jantan bener domba Garut ini. Waduh, top markotop. Kalau manusia dikasih 10 perempuan, laki-laki belum tentu hamil semua, guys. Nah, tapi domba ini benar-benar mantap. Bener. Nah, setelah diketahui hamil, Bang Wan, setelah diketahui hamil, itu dipisahkan ya kandangnya. Bisa. Ya? Satu persatu. Satu ekor. Satu ekor. Kalau udah kelihatan hamil lah gitu. Berapa bulan dia dari terlihat dari sudah dinyatakan hamil sampai kelahiran itu berapa bulan? 5 bulan, Pak. 5 bulan. 5 bulan, hamil 5 bulan. Ada yang 4 bulan, maju ke 5 bulan, langsung lahir ada. Oh, jadi rata-rata 4 sampai ke 5 bulan gitu kan. Nah, ini berbeda dengan manusia. Kalau manusia itu butuh waktu 9 bulan, nah kalau domba ini cukup 4 sampai 5 bulan sudah lahiran. Jadi gimana prosesnya kan kalau kawinan nggak bareng, satu koloni itu nggak bareng sehari dikawin, enggak. Iya. Kadang-kadang minggu ini. Oh, iya. Berapa ekor yang dikawin, pakai iya, jantan gitu. Juga bedanya 1 minggu lah. Iya, dia mungkin nggak akan kuat kalau sehari semua 10 dikawinin. Jadi domba jantan ini, guys, dia sehari itu kira-kira ya mungkin 1 hari 2 ekor betina ini dia kawinin. Besok gantian lagi. Gitu. Jadi itu mengakibatkan kehamilan si betina-betina ini nggak bareng gitu kan. Karena proses dia kawinnya itu juga nggak 1 hari 10, dia 10 ekor gitu, nggak kuat dia rupanya jantan Garut ini. Nah, jadi tingkat keberhasilannya itu sampai 95% hamil semua. Nah, ini kalau domba FB ini biasanya kalau hamil, Mang Wan, itu mengandung berapa ekor tuh biasanya tuh yang paling dominannya, paling banyaknya gitu? Per ekor betina ini apa dia melahirkan 1 ekor domba lagi atau 2 ekor domba gitu? Kebanyakan 2. Kebanyakan 2 ya. Oh, kebanyakan 2.
Tapi ada juga yang 3. Yang 3 ada, yang 3. Tapi rata-rata 2 apa. Rata-rata 2. Malah ada yang 1 ada ya? Ada yang 1 ada. Jadi 1 betina FD ataupun Garut ini dia mayoritas melahirkan 2 ekor domba, ya. Anak. Kalau mungkin dia goyangannya kurang mantap cuma 1. Iya. Nah, kalau dia mungkin dalam 40 hari itu disatukan dengan jantan, dia lebih banyak porsinya dikawininya atau lebih doyan atau hiper dombanya. Nah, mungkin itu 3 lahirnya Mawon ya. Iya. Nah, jadi gitu guys. Jadi berbeda-beda itu bisa dilihat nanti dari gemuknya ya Mawon ya. Dari perutnya yang gemuk. Jadi tiap induk teh enggak sama. Lahirnya enggak ada yang 3, yang 2 enggak merata gitu. Ada gitu. 1 koloni teh lahirnya gitu, anakan. Iya. Gimana bibit itunya, si indukannya gitu. Iya. Jadi enggak sama ya? Enggak sama ya. Tapi kemungkinan kebanyakan itu 2 ya. Mayoritas 2 ekor. 1 betina melahirkan 2 ekor anak domba. Nah, jadi kalau bayangkan setelah ini, setelah kan dia melahirkan tuh, ya melahirkan 2 ekor anak domba tuh. Itu dia sampai berapa lama tuh bisa dia dikawinkan kembali tuh, Kadang-kadang berapa 16 hari, 20 hari juga udah birahi lagi Pak ya. Gitu. Dia nggak nunggu anaknya sampai gede dulu? Enggak. Udah pengen lagi? Tapi kan ini sayang gitu, nunggu dulu aja sapi. Dia nyapih dulu anaknya gitu. Jadi penelitian itu berapa hari tadi? 20 hari itu, 20 hari setelah lahiran dia sudah bisa dikawinkan lagi, sudah birahi lagi. Tapi diolah ya, di manage ya, dia supaya bisa nyapih dulu anaknya sampai usia berapa tuh Mawon? 4 bulan. 4 bulan sapi. Iya 4 bulan disapi baru dia dikawinkan lagi gitu ya. Nah, itu usia anak 4 bulan itu sudah lumayan gede Mawon ya. Gede Pak. Kalau anaknya betina misalnya nunggu setahun lagi baru dia udah bisa dikawinkan lagi ya. Baru bisa. Nah, lebih bagus gitu. Nah, gitu. 1 tahun. Kadang-kadang 9 bulan juga udah ada yang mulai birahi sih. Gitu. Tapi lebih tua bagus. Lebih bagus ya. 1 tahun ya. Jadi kalau manusia itu ABG-nya itu usia 19 tahun, guys ya, sudah bisa dipacak, dikawinkan. Nah, kalau domba ini cukup 1 tahun dia. 1 tahun sudah bisa dikawinkan. Jadi programnya begitu, setelah melahirkan dia tunggu 4 bulan untuk bisa nyapih anaknya, setelah itu bisa dikawinkan lagi. Nah, seperti itu proses mengawinkan domba agar bisa berkembang biak dengan bagus ya, Mang Wan ya. Nah, kalau ada nggak setelah dia hamil, Mang Wan dikasih vitamin atau obat atau apa gitu? Ya, kasih dulu vitamin Pak. Ini juga sebelum perkawinan, si indukan kasih dulu obat cacing, obat vitamin gitu. Gitu. Sebelum perkawinan. Gitu. Dikasih obat cacing sama vitamin ya, supaya lebih proses hamilnya itu intinya bagus. Bagus lah ya. Gitu. Jadi itu penambahnya itu supaya lebih produktif itu dia dikasih obat cacing sama obat vitamin sama vitamin ya, bukan obat ya. Nah, jadi gitu guys, buat kalian yang pengen budidaya domba, jadi tahap-tahapannya mengawinkan domba itu dari domba usia betina usia 1 tahun bisa dikawinkan dengan seekor domba jantan. Nah, itu dikurung dalam 1 kandang, betinanya 10, maksimal 1 ekor domba jantan bisa mengawinkan 10 betina. Nah, itu dikasih waktu ya Mang Wan ya, 40 hari. Setelah itu domba jantannya dipisahkan, dikasih interval waktu lagi sampai 20 hari ya, 40 hari lagi. Enggak, 1 bulan. Ya, 1 bulan, sekitar 30 hari lah. 30 hari. Jadi setelah domba jantan digabungkan dengan domba betina itu selama 40 hari, setelah itu dipisahkan domba jantannya. Nah, itu terus lalu tunggu waktu
hasil dari hamilnya. perkawinan itu selama 30 hari bisa dilihat. Ya. Dari tanda-tanda secara manual, dilihat dari postur perutnya, dari kemaluannya, sama dari susunya itu Mang On ya. Nah, kalau pakai alat bantu itu dari USG. Nah, jadi begitu tahap-tahapannya untuk perkawinan sampai si betina ini mengandung seekor anak domba kembali. Nah, oke guys, itu kira-kira untuk perkawinan domba. Nanti di video selanjutnya kita akan bertemu dengan materi yang berbeda ya, Mang Wan. Nah, sampai jumpa kembali di channelnya Den Wastu. Jangan lupa subscribe. Nah kan Mang Wan ini. Ini dokter domba. See you. Assalamualaikum.